Windu Sengkahan. Windu Sengkahan adalah sebuah desa atau kelurahan kecil yang ada di Kabupaten Kuningan. Windu Sengkahan dikelilingi oleh persawahan serta kebun-kebun para warga. Rata-rata mata pencahariannya adalah sebagai petani. Pagi adalah awal yang indah untuk memulai hari. Mungkin begitulah gambaran untuk para petani untuk menyambut hari-harinya. Di sini, saya akan berbincang dengan narasumber sekaligus seorang kepala Kelurahan Windu Sengkahan yang akan menjelaskan mengenai potensi desa Kelurahan Windu Sengkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Rizkiana. Saya dari Fakultas Pendidikan dan saya kuliah di Universitas Kuningan. Maaf Pak, dengan Bapak siapa sih Pak? Ya, terima kasih. Saya dengan Ibu Supardi, jabatan Lurah Windu Sengkahan. Maaf Pak, izin waktunya sebentar ya Pak. Nah, silakan. Untuk wawancara. Tujuan kami di sini untuk mengetahui lebih lanjut yang ada di Windu Sengkahan, dan di sini juga kami untuk menyelesaikan suatu tugas dengan mata kuliah pemberdayaan masyarakat yang diampu oleh Dr. Andes Yayang Suryana MP. Langsung saja Pak. Yang pertama, menurut Bapak, apa potensi yang utama di Desa Windu Sengkahan? Ya, terima kasih atas waktunya. Sekali ini saya perkenalkan, nama Ibu Supardi, jabatan Lurah Windu Sengkahan. Terima kasih atas kedatangannya dan wawancaranya. Ada juga dari Universitas Kuningan ya, Uniku. Saya juga lulusan Uniku tahun 2010. Ya, waktu angkatan juga di 2010. Alhamdulillah bisa berkembang. Terima kasih atas waktunya. Apa yang tadi disampaikan tentang pemberdayaan masyarakat ini adalah sesuai dengan mandat, sesuai dengan instruksi Pak Bupati Kuningan bahwa tahun anggaran 2023-2024 itu potensinya untuk pemberdayaan masyarakat. Ini jelas harus adanya inovasi, adanya pergerakan di masyarakat untuk memperdayakan masyarakat, baik di bidang ekonomi, infrastrukturnya maupun bidang lainnya. Saya kira pemberdayaan masyarakat difokuskan sekali sama Pak Bupati untuk mengarah ke sana. Bahkan untuk infrastruktur nilainya pun akan kurangi nilai kegiatannya, akan menunjukkan pemberdayaan masyarakat.
potensi yang ada di Kelurahan Sunggahan tentang pemberdayaan masyarakat, kita punya kelompok tani ya, kemudian ada namanya kelompok wanita tani KWT, yang jumlahnya juga dari 100.000, PKK sama yang lainnya. Nah, yang dari kebanggaan kami di Sunggahan sudah terbentuk, bahkan sudah mempunyai lisensi tentang produk halal dari Medan. Ini informasi baru Kelurahan Sunggahan satu Nusantara, Indonesia baru tingkat desa kelurahan yang sudah punya lisensi sertifikat halal produk UMKM. Alhamdulillah baru Sunggahan sebanyak 39 produk makanan dan produk industri di masyarakat yang telah berlisensi produk halal. Ini alhamdulillah saya bersyukur bekerjasama dengan Kemendak, Kementerian Agama, Kabupaten Kuningan. Itu insya Allah untuk potensi banyak potensi yang ada di Kelurahan Sunggahan, terutama pemberdayaan di bidang khususnya di industri makanan maupun skill life skillnya. Life skill itu diantaranya ada beberapa pembuatan manufaktur, mebel segala macam itu masuk dari kegiatan pemberdayaan masyarakat dan juga kegiatan kelompok tani. Dibentuknya kelompok yang itu sudah berapa lama, Pak? Ya, untuk kelompok tani pertama yang tadi saya sampaikan dan kelompok KWT tani itu sudah berbulan dari tahun 2006. Ya. Kami juga saling meneruskan untuk pimpinan meneruskan program-programnya. Itu 2006 itu kita membentuk kelompok wanita tani, kelompok tani ya. Itu kelompok wanita tani itu di dalamnya bukan katakan biasa di masyarakat itu kelompok tani itu ke padi ya, ke sawah ya. Kelompok tani itu mencakup dari beberapa kegiatan yang kegiatan pemberdayaan di masyarakat yang nyadarnya ya dari ibu-ibu gitu. Fasilitas apa saja yang ada di Indonesia? Fasilitas ada lahan pertama untuk kelompok tani ya. Kelompok tani secara keseluruhan kita ada fasilitas dari pemerintah juga berkaitan bekerjasama dengan kantor UPT pertanian. Nah itu ada bantuan stimulannya untuk bantuan mesin-mesinnya segala macam dan irigasi itu yang diberikan oleh pemerintah melalui KCD pengairan. Kemudian untuk di kelurahannya kelompok lainnya seperti kelompok kawan tani ini pemberdayaan kita punya lahan tanah negara ya, tanah desa itu dijadikan lahan percontohan buat penanaman pembibitan. Yaitu ada sering secara berregulasi 3 bulan sekali, 4 bulan sekali kita melaksanakan pelaksanaan di lahan pertanian kita adain untuk pelatihan dan segala macam. Ada lahan yang kita persiapkan untuk kelompok wanita tani itu di bidang kelompok wanita taninya, dan di dalam itu juga ada kolam ikan lele dan kolam gurame juga akan cair. Itu udah berjalan, bahkan udah ada ekspornya gitu ya untuk proses keluar masuknya tentang bibit dan pemasarannya. Itu fasilitas yang kami sediakan di sini. Selain fasilitas yang kami sodorkan tiap tahunnya, ada pemberdayaan pelatihannya di pembinaan dan pelatihannya ada aktivitas. Dan kemarin pun kita sudah melaksanakan program KWT, program ya kelompok taninya itu dan kita. Untuk pertanian mungkin itu merupakan prioritas utama ya Pak? Betul. Untuk kelompok pemberdayaan untuk pertanian memang kita tetap mengedepankan potensi pertanian karena suara lokal di sini di Kelurahan Sunggahan itu masih mata pencahariannya masih petani, mayoritas masih petani. Itu kami tetap langsung ke pertanian juga. Untuk di Sunggahan ini apakah terdapat warisan budaya yang dapat dijadikan daya tarik atau daya tarik wisata pertanian wisata? Ya, secara ininya di Sunggahan memang belum ada sih sebenarnya. Tapi yang ada cetusan untuk
itu juga ada sebetulnya karena dulu keberadaan Bapak kita Pak dimaksud Saudara ya, mungkin kurang dengar, beliau itu orang tua yang sudahan yang sukses di luar kota kemudian membangun di daerahnya. Terbukti dengan dari pemuktian dan perangkat lainnya, perkembangan bola itu beliau pihak yang memberikan potensi besar saat ini. Kalau situsnya saya kira tidak ada ya, kalau situs beda dengan Kelurahan Ngelit kan ada situs yang sama jaksa, kemudian Santi buat ikutan situs-situs sejarah. Kalau di sini secara nasionalisnya sudah nggak ada. Apakah mungkin gedung Kamuten itu dikelola oleh kelurahan, Pak? Ya, untuk gedung Kamuten itu karena punya usahanya pribadi, tidak dikelola oleh pemerintah, dikelola oleh keluarganya. Adapun ke potensi kemudian buat kegiatan ya selain konsep untuk kapal-kapal, kemudian juga ada penginapan segala macam itu dari potensi. Apakah di desa Menusukan ini pernah melakukan kolaboratif dengan desa lain di bidang pertanian, Pak, sehingga bisa tumbuh bersama? Secara resmi ataupun secara besar, kalau program dari pemerintah secara langsung tidak ada ya, tapi secara ininya kelompoknya ada, kelompok setiap kelompok dari Serantau, Senasati dan Sanggahan itu masuk juga ada sering melakukan. Berarti itu termasuk satu perairan ya? Pengairan maksudnya ya, kan ada juga sekarang ada jadwal pengeringan. Nah itu jelas di dalamnya kelompok tani itu jadi bergabung dengan karantau yang tadi. Jadi giliran kalau sekarang ada kemarin ya, kalau sekarang udah musim hujan juga mulai kemarin ada jadwal pengeringan. Jadi misalkan itu biasanya karantau dulu sampai hari ini jam 12 malam baru kita ke Sanggahan atau jadwal pengeringan. Terjadwal gitu, Pak? Terjadwal dari SDAP dari pengairan. Prioritas pembangunan atau dari pertanian dari apa itu kedepannya apa, Pak, prioritas pembangunan? Yang menjadi masalah kalau memang ada pembangunan untuk membuat sawahan, ada yang situ jaringan irigasi ya itu akan menghilangkan sawah justru. Gimana pun dengan adanya jalan jitu yang gitu jaringan irigasi itu akan menunggu perkembangan pemukiman ini sebetulnya. Nah, ada profesor udah tahu ada jalan lingkar selatan ya, luas itu. Ini akan menjadi masalah juga bagi pertanian. Di sini tuh kalau misalkan terus ke sana ada jalan ke situ, sawah akan menyempit. Pasti pemukiman akan banyak. Itu resiko kalau orang jalan terbuka, ya itu. Walaupun misalkan dari situ itu ya dari irigasi tersier itu untuk akomodasi urea, pupuk segala macam pada intinya. Tapi dengan jalan yang besar, maksud kendaraan roda 4, udah pertama rumah satu itu untuk pembangunan. Ada pembangunan itu beresiko akan mengikis pembangunan. Berarti di Menusukan itu kebanyakan dari petani ya, Pak? Mayoritas penetapan jalan petani. Oke, Pak, terima kasih telah selesai. Terima kasih juga untuk menyediakan waktunya, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga atas kehadirannya dan silaturahim serta kegiatan wawancaranya. Apa yang saya sampaikan sebagai narasumbernya mungkin kurang pas atau berkekurangan, saya kira mohon maaf. Sekali lagi itu saya sampaikan sesuai kenyataan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.